RUU Cipta Kerja untuk siapa? Tentunya pertanyaan ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Walau Presiden Indonesia Joko Widodo telah memutuskan dilakukannya penundaan terkait pembahasan RUU tersebut. RUU Cipta Kerja yang digagas oleh pemerintah dengan menggunakan metode Omnibus Law ini memang banyak mengundang perhatian dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tampaknya langit Indonesia terus terbelah dan tak kunjung menyatu hingga saat ini. Munculnya ide RUU Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law ini adalah cikal bakal dari pidato Presiden Joko Widodo sebagai presiden terpilih yang pada poin utamanya menyatakan bahwa pemerintah akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, di mana kedua undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yakni satu undang-undang akan merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang yang ada, dengan tujuan terciptanya penyederhanaan, pemotongan dan pemangkasan peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Menyikapi hal tersebut, sudah sepatutnya kita berpikir secara jernih agar tidak terjadi pola pikir yang a priori terhadap rencana pemerintah ini. Maka perlu untuk membaca dan memahami substansi dari RUU Cipta Kerja ini sebagai salah satu produk hukum yang ditawarkan oleh pemerintah. Sejatinya, dalam RUU Cipta Kerja akan merampingkan sekitar 79 undang-undang dan 1239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal, mencakup 11 klaster dari 13 kementerian dan lembaga terkait, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, serta kawasan ekonomi. Namun, pasal dalam RUU Cipta Kerja diduga memiliki kecenderungan untuk menciptakan masalah baru. Pertama, dengan dihilangkannya frase tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang PPLH. Implikasinya adalah regulasi tersebut dapat menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan hidup. Selain itu, efek jerah pun hilang bagi para pelaku tindak pidana lingkungan dan membuat mereka semakin leluasa merusak lingkungan. Kedua, dihapuskannya hak publik untuk melakukan gugatan administratif melalui pengujian terhadap izin lingkungan dan atau izin usaha melalui Pengadilan Tata Usaha Negara pada pasal 93 Undang-Undang PPLH. Sebagaimana diketahui, bunyi pasal 93 Undang-Undang PPLH yaitu setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap putusan tata usaha negara. Gugatan tersebut menurut ketentuan dalam Undang-Undang PPLH dapat dilakukan apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib andal tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, dan atau badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Namun, di dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan pasal 93 Undang-Undang PPLH dihapuskan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas partisipatif yang terdapat dalam Undang-Undang PPLH, serta menghilangkan peran masyarakat dalam ikut serta melindungi lingkungan hidup. Ketiga, dihilangkannya tanggung jawab, kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Awalnya, pasal 49 Undang-Undang Kehutanan berbunyi, pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Tetapi, dalam RUU Cipta Kerja, pasal 49 Undang-Undang Kehutanan diubah menjadi pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. Implikasi dari kebijakan ini tentunya ialah menghilangkan tanggung jawab mutlak para pelaku kebakaran hutan jika terjadi kebakaran. Hal ini tentunya semakin melemahkan penegakan hukum bagi perusahaan hutan. Frase upaya pencegahan dan pengendalian dalam RUU Cipta Kerja tersebut tanpa disebutkan pun sudah menjadi tanggung jawab moral bagi setiap pemegang hak atau izin usaha. Sehingga yang perlu diatur adalah pertanggungjawaban pidana pelaku kerusakan hutan tersebut. Tidak dicantumkannya batas minimal istirahat panjang bagi pekerja buruh dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Awalnya, bunyi dari pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Tapi dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak lagi diatur secara jelas. Pasal 79 ayat 5 RUU Cipta Kerja hanya mengatur terkait cuti panjang yang diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama, sehingga kekuatan mengikatnya sangat lemah dibandingkan jika diatur dalam undang-undang. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang psikologis, sangat memungkinkan pekerja atau buruh dalam membuat suatu perjanjian kerja mengalami tekanan psikologis sehingga dalam pengambilan keputusannya tidak sesuai kehendak sebenarnya dari pekerja atau buruh, terutama dalam hal meminta kebijakan pemberi kerja untuk mencantumkan batasan waktu istirahat panjang. Maka, jika banyak orang bertanya,
RUU Cipta Kerja sebenarnya untuk siapa? Sudah barang tentu yang mampu menjawab hal tersebut adalah RUU Cipta Kerja itu sendiri dengan segenap substansinya yang krusial. Jangan sampai RUU Cipta Kerja hanya dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu, pengusaha, investor, konglomerat, dan melalaikan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tinggi di negeri ini. Sekian, ini persepsi.